Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini saya akan meresensi sebuah buku yang cukup menarik, buku yang cukup kontekstual dengan kondisi kita saat ini di Indonesia. Buku ini berjudul Resource Economic, An Economic Approach to Natural Resources and Environmental Policy. Buku ini ditulis oleh John C. Bergstrom dan Alan Randall. John merupakan seorang profesor di University of Georgia dan Alan Randall merupakan seorang profesor emeritus dari Ohio State University. Keduanya dikenal sebagai profesor di bidang ekonomi sumber daya alam dan ekonomi lingkungan. Randall banyak menulis tentang teori dasar valuasi lingkungan, sementara Bergstrom banyak menekuni riset-riset tentang kebijakan lingkungan dan jasa ekosistem. Kolaborasi keduanya menghasilkan salah satu buku yang paling berpengaruh di bidang ekonomi sumber daya alam. Buku Resource Economic ini merupakan edisi yang keempat yang terdiri dari 7 bagian utama yang membahas tentang ekonomi, sumber daya alam, dan kebijakan publik. Nah, di bagian pertama dari buku ini, penulis mencoba membahas tentang pertumbuhan ekonomi, kelangkaan, dan lingkungan. Penulis membuka dengan sejarah panjang interaksi manusia dengan alam. Mereka menjelaskan bagaimana peradaban berkembang melalui eksploitasi sumber daya alam. Kemudian penulis juga menjelaskan bagaimana ledakan 400 tahun yang lalu, sejak revolusi industri yang telah meningkatkan kesejahteraan sekaligus memicu terjadinya degradasi lingkungan. Penulis menekankan bahwa pola pembangunan yang berbasis pada ekstraksi sumber daya alam tidak bisa dipertahankan selamanya karena bersifat tidak berkelanjutan. Nah, kemudian di bagian yang kedua, penulis menjelaskan tentang fondasi dari teori ekonomi itu sendiri, di mana buku ini membahas tentang konsep efisiensi ekonomi, baik dalam jangka panjang, jangka pendek, maupun jangka menengah. Inilah yang disebut dengan intertemporary efisiensi. Mereka juga menyoroti pentingnya memahami risiko dan ketidakpastian, terutama di dalam pengelolaan sumber daya alam, yang hasilnya seringkali tidak pasti. Nah, misalnya di dalam hal perikanan atau di sektor kehutanan. Kemudian di bagian ketiga dari buku ini, penulis membahas tentang teori ekonomi dan kebijakan publik. Di bagian ini penulis membedakan antara kebijakan yang baik dan kebijakan yang buruk. Mereka menjelaskan kegagalan pasar atau market failure, seperti polusi atau overfishing, yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mekanisme harga. Disinilah peran kebijakan publik atau kelembagaan dan regulasi yang sangat penting untuk mengatur bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya di bagian keempat, penulis membahas tentang analisis biaya dan manfaat. Nah, di bagian ini salah satu bagian yang paling aplikatif dari buku ini adalah yang membahas tentang valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi ini membahas tentang bagaimana menghitung dari nilai lingkungan yang tidak diperdagangkan di pasar, atau nilai-nilai yang bersifat non-market value. Mereka memperkenalkan metode yang disebut dengan contingent valuation, kemudian ada metode hedonic price, hingga triple cost. Metode-metode ini merupakan pendekatan untuk mengetahui nilai dari suatu sumber daya alam yang harganya memang tidak ada di pasar, yang artinya tidak diperjualbelikan di pasar. Nah,
Semua ini digunakan untuk bagaimana menilai dari manfaat dari suatu lingkungan yang kita nikmati, namun kita tidak mengeluarkan uang sebagaimana kita belanjakan terhadap barang-barang yang umum kita konsumsi. Nah, misalnya yang dicontohkan di dalam buku ini bagaimana kita bisa menghitung nilai dari sebuah pantai yang digunakan untuk rekreasi atau untuk bersenang-senang. Termasuk nilai udara yang bersih itu bagaimana kita bisa memberikan nilai atau value yang notabene-nya sumber daya tersebut memberikan suatu kepuasan di dalam kehidupan sehari-hari manusia bagi seluruh umat manusia. Termasuk kalau terjadi banjir, berapa kerugian yang yang diderita oleh para korban banjir. Artinya kerugian-kerugian yang imateri yang tidak bisa diukur dengan harga-harga yang berlaku di pasar. Nah, selanjutnya di bagian yang kelima, penulis membahas tentang pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini penulis membedakan antara sumber daya yang tidak terbarukan atau yang tidak bisa diperbaharui, contohnya seperti minyak, gas, dan mineral. Ini adalah sumber-sumber daya alam yang ketika dieksploitasi, dia tidak akan bisa tumbuh lagi atau habis sampai selama-lamanya. Kecuali kita akan mencari di lokasi yang lain kalau potensi sumber daya alam itu ada di sana. Selain sumber daya alam yang tidak diperbaharui, di dalam bagian ini juga penulis membahas tentang sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Nah, contohnya seperti hutan, kemudian perikanan, dan tanah yang bisa dimanfaatkan sebagai modal produksi di dalam kegiatan usaha sehari-hari. Untuk sumber daya alam yang tidak bisa terbarukan ini, persoalannya adalah bagaimana kita bisa membagi pemanfaatannya dari generasi ke generasi. Artinya bagaimana sumber daya alam ini tidak hanya bisa dinikmati oleh generasi saat ini, tetapi ada hak generasi berikutnya untuk menikmati sumber daya alam tersebut dalam kualitas dan jumlah yang sama dengan generasi saat ini. Sedangkan untuk sumber daya alam yang terbarukan, fokusnya pada bagaimana menjaga tingkat eksploitasi agar tidak terlampaui daya regenerasinya. Nah, kemudian selanjutnya di bagian yang keenam, penulis membahas tentang ekonomi sumber daya air, udara, dan lahan. Buku ini masuk ke dalam isu yang lebih spesifik. Nah, misalnya bagaimana menilai dan mengelola air bersih sebagai barang publik yang stoknya semakin langka. Bagaimana polusi udara bisa dikendalikan dengan instrumen kebijakan-kebijakan ekonomi seperti melalui pajak emisi atau sistem cap and trade yang selama ini kita kenal. Lalu bagaimana tata guna lahan? Nah, di dalam hal ini juga penulis membahas tentang tata guna lahan yang seharusnya memperhitungkan trade-off antara pembangunan kota, pertanian, dan konservasi. Nah, karena sifatnya trade-off, artinya kalau ada yang ingin dioptimalkan, tentu ada yang harus dikorbankan. Nah, misalnya kalau mau membangun kota, maka otomatis kita akan mengorbankan lahan-lahan pertanian untuk kepentingan pembangunan kota tersebut. Ini adalah pilihan. Tetapi sebaliknya, kalau kita mau melindungi lahan pertanian, maka kita tidak akan bisa mencapai pertumbuhan kota yang cepat sesuai dengan yang kita inginkan. Pasti ada yang dikorbankan, ada yang dikurangi, dan ada yang dilebihkan. Termasuk isu-isu konservasi. Kalau kita mau menjaga kelestarian dari suatu sumber daya alam, maka kita tidak akan bisa mendapatkan manfaat ekonomi yang maksimal dari keberadaan sumber daya alam tersebut. Nah, terakhir di bagian yang ketujuh, penulis membahas tentang etika, keberlanjutan, dan perubahan iklim. Di bagian akhir ini, penulis menegaskan bagaimana pentingnya
melihat pembangunan itu dalam konteks keberlanjutan atau sustainability. Mereka mengangkat isu tentang perubahan iklim global yang sebagai tantangan terbesar pada abad ini. Kemudian, penulis juga menekankan perlunya integrasi antara ekonomi, etika, dan kebijakan publik. Nah, jadi buku ini mengajak kita semua, para pembaca, bukan hanya berpikir secara teknis, tetapi juga kita harus berpikir secara reflektif. Artinya, untuk siapa sebetulnya pembangunan ini kita lakukan? Dan apa konsekuensinya bagi generasi yang akan datang? Tentu saja buku ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi mahasiswa, dosen, para pelaku ekonomi, terlebih para pengambil kebijakan, termasuk juga masyarakat umum yang ingin memahami di mana dalam setiap kita melakukan pembangunan, ada dilema-dilema yang akan kita hadapi. Kita akan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan apakah kita akan menjaga sumber daya alam ini untuk generasi yang akan datang, tetapi tentu manfaat ekonomi yang kita peroleh tidak sebanyak yang kita harapkan. Seperti yang dijelaskan di atas, ada lahan itu bersifat trade-off, tidak bisa bertambah. Tetapi hanya pilihan-pilihan mana yang mau dioptimalkan dari keberadaan sumber daya lahan tersebut, termasuk sumber daya alam yang lain. Nah, untuk itu, penulis menyediakan alat analisis yang cukup ampuh untuk menilai apakah suatu proyek pembangunan itu benar-benar layak secara sosial, layak secara ekonomi, maupun layak secara finansial. Bagi pembaca atau kita semua yang tertarik dengan isu-isu lingkungan dan pembangunan, buku ini memberi bekal konseptual yang cukup lengkap untuk kita bisa memahami konflik antara pertumbuhan ekonomi dan masalah keberlanjutan. Nah, walau demikian buku ini juga punya kelemahan-kelemahan selain kelebihan-kelebihan yang bisa kita peroleh dari buku ini. Setidaknya ada 3 kelebihan, ada 3 manfaat besar yang bisa kita peroleh dari buku ini. Yang pertama, di dalam buku ini menyajikan teori ekonomi dengan bahasa yang relatif mudah untuk dipahami. Kemudian, di dalam buku ini memberikan kerangka analisis yang aplikatif, yang bisa diaplikasikan, terutama di dalam hal valuasi lingkungan, atau dalam hal menilai keberadaan dari suatu sumber daya alam terhadap kehidupan manusia. Dan yang ketiga, kelebihannya adalah di dalam buku ini menawarkan pembahasan yang sangat lengkap dari teori hingga isu-isu global kontemporer saat ini, atau isu-isu yang terbaru di dalam bidang ekonomi lingkungan secara global. Nah, namun selain kelebihan tadi, kita juga perlu melihat apa kelemahan dari buku yang ditulis oleh oleh kedua penulis ini. Yang pertama kita temukan ada 2 kelemahan setidaknya di dalam buku ini. Yang pertama terkait dengan beberapa bagian yang cukup teknis dengan banyak istilah-istilah ekonomi yang mungkin tidak semua orang bisa paham, sehingga bisa terasa berat bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang ilmu ekonomi. Dan yang kedua kelemahannya adalah contoh kasus ini lebih banyak diambil dari konteks Amerika Serikat, sehingga perlu dilakukan adaptasi untuk bisa diaplikasikan di Indonesia pada khususnya. Nah, lalu apa kaitannya dengan kondisi Indonesia saat ini? Setidaknya isi buku ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia hari ini. Misalnya dalam kasus pembangunan ibu kota negara yang baru atau IKN yang ada di Kalimantan ini memperlihatkan sebuah dilema pembangunan bagi kota yang baru dibangun dengan risiko deforestasi. Untuk membangun
kawasan ibu kota yang baru membutuhkan lahan yang luas dan tentu saja harus ada yang dikorbankan. Apa yang ada di situ harus dipindahkan. Nah, yang pasti di sana pasti ada pohon-pohon, ada binatang, flora fauna yang pasti akan punah ketika akan diganti dengan gedung-gedung bertingkat untuk perkantoran-perkantoran dan untuk kegiatan bisnis lainnya. Termasuk kegiatan dalam proyek ekspansi tambang nikel yang menjadi isu yang sangat memprihatinkan saat ini, terutama di Pulau Sulawesi yang kegiatan eksploitasi nikelnya sangat-sangat berlebihan. Sehingga ini akan menjadi pertanyaan penting tentang bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam yang kita miliki ini, yang sifatnya tidak bisa terbarukan, agar tidak habis sia-sia dan memberikan manfaat lebih terhadap kondisi pembangunan saat ini, dan juga harus menyisakan untuk generasi yang akan datang. Di sisi lain, kita juga mengalami krisis air yang cukup mengkhawatirkan, khususnya di Jawa, yang menegaskan pentingnya kita melakukan valuasi terhadap sumber daya air ini. Air sebagai barang publik yang punya nilai ekonomi tinggi, ketika tidak diatur pemanfaatannya, maka ini akan menjadi sumber konflik di masyarakat, karena air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, air karena sifatnya barang publik, semua orang boleh memanfaatkan, tentu saja supaya bisa bermanfaat dengan optimal bagi generasi saat ini dan yang akan datang, maka diperlukan regulasi-regulasi yang tentunya bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna. Yang terakhir terkait dengan isu rob atau banjir di beberapa pesisir di Pulau Jawa, seperti di Jakarta dan di Semarang, termasuk di beberapa pesisir di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang seringkali dilanda banjir rob. Ini adalah cerminan persoalan akibat dari perubahan iklim yang terjadi secara global, dan bagaimana kita bisa mengatasi persoalan-persoalan ini, maka buku ini bisa menjadi referensi yang cukup bagus untuk kita bisa jadikan pedoman di dalam membuat kebijakan-kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, karena ini menyangkut wilayah publik yang bisa memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Nah, pesan buku ini memang cukup sederhana tetapi sangat penting. Ekonomi tanpa memperhitungkan nilai lingkungan itu sama artinya dengan kita menggali kuburan secara berlahan untuk diri kita sendiri. Nah, sebagai penutup, secara keseluruhan, Resource Economic ini adalah buku yang sangat penting yang bisa menjadi cermin bagi bangsa Indonesia. Ia mengingatkan kita bahwa pembangunan bukan hanya soal menambah gedung yang tinggi, jalan tol yang panjang, atau pabrik-pabrik yang luas, tetapi juga soal menjaga keseimbangan ekologi agar kehidupan generasi mendatang tidak dikorbankan akibat keserakahan generasi saat ini. Demikian teman-teman sekalian, semoga resensi buku saat ini bisa bermanfaat, dan bagi yang punya komentar atau pertanyaan atau pendapat yang berbeda dari buku ini, silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.